Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, kemarin ada yang nanya nih tentang nasib ideal itu gimana. Kok gak kelihatan-kelihatan gitu? Ya memang sejak dia menawarkan fasilitasnya untuk merawat Noel, si ideal itu gak diceritain lagi nasibnya gimana teman-teman. Tapi ada kemungkinan besar kalau dia juga ikut menjaga dan membangun Alser bersama dengan Layla. Nah kan Layla kan yang menjadi pendetanya tuh dan bukan Noel ya. Jadi mungkin aja si ideal itu menjadi AI-nya Layla gitu. Nah ada satu fakta menarik nih yang mendasari pernyataan gue di atas. Di volume 7 itu ada sebuah bonus chapter yang menceritakan tentang perjalanan ideal di masa lalu nih. Chapternya bernama Janji Ideal. Nantinya chapter ini akan berkaitan dengan kenapa si Yumeria itu bisa memiliki lambang pendeta dari pohon suci Alser, dan kenapa ideal itu sangat ingin merebut dunia dari tangan manusia era baru. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Kisah pun dimulai dari perkataan ideal, kalau saat perang kuno dia hanyalah sebuah AI penjaga dari kapal pemasok biasa. Memang dia ikut dalam perang kuno, tapi dia itu nggak berada di garis depan. Dia hanya bertugas untuk mengangkut pasokan bahan makanan dan mengirimkannya ke kapal perang yang berada di garis pertahanan depan. Waktu itu ideal juga belum memiliki nama, dan sekarang ia hidup dengan sang penciptanya di sebuah pangkalan manusia era lama. Setiap harinya, ideal itu hanya menemani master sekaligus penciptanya untuk melakukan sebuah eksperimen yang berkaitan dengan tanaman. Karena memang saat perang kuno yang terjadi antara manusia era baru dan manusia era lama, bumi itu sudah berubah sangat drastis teman-teman. Di mana langit berubah menjadi merah darah karena kontraksi sihir dari manusia era baru, bahkan tanaman tidak bisa lagi tumbuh di sana. Yang tersisa dari bumi saat ini hanyalah sebuah lahan tandus dan sisa-sisa perang kuno. Dan karena mereka itu nggak berada di garis depan, jadi si master ideal dan ideal itu sedikit gabut di pangkalan ini teman-teman. Waktu lenggang milik mereka itu hanya didedikasikan untuk meneliti tanaman yang dapat tumbuh di daerah tandus seperti ini. Suatu hari sang master pun berkata kalau ia sudah menemukan satu bibit tanaman yang pas untuk ditanam di sini. Tapi kenyataannya berkata tidak. Suatu hari setelah bibit itu ditanam, memang ada sepucuk tunas yang tumbuh. Namun beberapa jam kemudian tunas itu langsung layu begitu saja. Hal ini membuat sang master sangat frustasi. Karena memang master dari ideal itu nggak bisa berkontribusi secara langsung dalam perang. Berbeda dengan ayahnya yang merupakan kapten dari sebuah kapal perang dan langsung berada di garis depan. Ia hanya seorang letnan muda dan hanya bisa bereksperimen dengan tanaman. Jadi setidaknya, dia ingin membuat eksperimen tanaman ini sukses supaya hidupnya bisa lebih berarti. Karena melihat masternya yang sedih, suatu hari ideal pun membawakan sosok asisten untuk masternya. Dia adalah gadis bertelinga panjang yang bisa disebut dengan elf. Yaps, dalam dunia otome game ini, elf adalah sebuah senjata biologis yang diciptakan manusia era lama untuk menyaingi kekuatan sihir dari manusia era baru. Dikatakan, gadis elf itu adalah produk cacat. Jadi para petinggi itu menugaskannya sebagai pembantu di sini. Melihat hal itu, sang master pun menerimanya, dan gadis elf itu diberi nama Dream. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu nih dan sadar dengan nama Dream. Nanti kita bahasnya di akhiran aja ya. Jadi dimulailah hari di mana sang master, Dream, dan ideal melakukan eksperimen tanaman mereka. Di satu sisi, sang master dan ideal melakukan eksperimen dengan kecerdasan dan informasi yang mereka miliki, sedangkan Dream membantu mereka dengan kekuatan sihir yang ia miliki. Suatu ketika, eksperimen mereka pun berjalan cukup lancar dan membuahkan hasil. Satu tanaman kecil pun tumbuh di dekat pangkalan mereka. Tentu saja hal itu adalah momen paling membahagiakan dan membanggakan bagi sang master. Ia pun langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dream dan Ideal. Dan di saat inilah, masternya itu memberikan nama Ideal kepada kecerdasan buatannya. Di sini Ideal pun menerimanya dengan senang. Lalu, sang master juga mengungkapkan mimpinya kepada mereka berdua. Kalau dia itu ingin sekali mengembalikan langit bumi menjadi biru, dan tanaman juga bisa kembali tumbuh di sini.
Ia sangat ingin mengembalikan dunia tandus ini ke bentuk yang semestinya. Tapi tampaknya itu sangat sulit diwujudkan karena mengingat mereka adalah makhluk yang memiliki umur pendek. Mendengar hal itu, Ideal pun berkata kalau dia akan membantu masternya mewujudkan mimpinya itu. Apapun yang terjadi, ia pasti akan mengembalikan langit biru dan tanaman hijau ke bumi ini. Itu adalah janji Ideal. Di sini Dream juga nampaknya memiliki tekad yang sama dengan Ideal untuk mewujudkan impian dari masternya. Sang master pun sangat senang mendengar hal itu. Lalu sekarang, tujuan mereka adalah menggandakan tanaman tadi secara massal, agar setidaknya tanaman bisa kembali tumbuh di bumi ini. Tapi sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan, karena manusia era baru telah menyerang pangkalan mereka, dan membuat sang master terbunuh di pangkalan itu. Di akhir hayatnya, ia pun menitipkan mimpinya kepada Ideal dan Dream. Ia juga yakin kalau Ideal dan Dream itu bisa meneruskan mimpinya. Waktu itu, perang juga sudah mau berakhir teman-teman, di mana manusia era baru berhasil melenyapkan manusia era lama. Tapi, hanya Dream dan Ideal lah yang selamat dari pangkalan itu. Dan tak terduga tanaman dari sang master juga selamat dan tidak layu akibat penyerangan itu. Sebagai rasa tanggung jawabnya, Ideal dan Dream pun mengurus tanaman itu hingga beratus tahun lamanya. Tanaman yang tadinya hanya berukuran 20 cm, kini sudah tumbuh tinggi menjulang ke atas langit. Kini, Dream juga sudah semakin tua, tapi parasnya tetap cantik layaknya seorang elf. Nah, ia juga merasa kalau waktunya itu sudah dekat. Jadi ia pun meminta satu hal dari Ideal. Ia meminta benih dari pohon itu untuk dikembangkan di suatu tempat yang lain. Karena ia juga ingin sekali mewujudkan impian dari sang master. Karena memang usia Dream itu udah nggak lama lagi teman-teman. Dan dengan sihir yang ia miliki sekarang, Dream itu bisa mengembangkan tanaman dan menjadikannya sebuah hutan. Jadi, Dream pun memutuskan untuk berkelana dan menanam benih itu di suatu tempat lain. Walaupun ia hanyalah produk cacat, tapi setidaknya ia masih bisa mewujudkan mimpi sang master sebelum ajalnya menjemput. Alasan kedua ia berkelana juga, dia itu nggak mau meninggal di hadapan Ideal. Waktu itu, Dream pun meminta maaf kepada Ideal karena ia meninggalkan Ideal terlebih dahulu. Ideal pun sedih, tapi ia tetap memberikan benih yang ia teliti kepada Dream. Lalu, Dream pun pergi dari sana dan tidak pernah kembali. Beberapa tahun pun berlalu sejak kepergian Dream. Akar pohon itu juga sudah merambat masuk ke pangkalannya Ideal. Di akhir panel cerita, Ideal pun mengatakan, kalau saja dia terbangkit kembali dengan seorang master, maka dia akan merebut kembali dunia ini dari manusia era baru yang menyebabkan bencana. Itulah janji Ideal yang baru. Oke, waktunya penjelasan nih teman-teman. Kita tahu tadi gadis elf yang dibawa Ideal itu diberi nama Dream. Nah, kata Dream, jika diterjemahkan dalam bahasa Jepang, berarti Yume. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan kalau elf yang tadi adalah leluhur dari Yumeria. Lalu kita juga bisa melihat hasil dari kerja kerasnya Dream, di mana ia bisa berhasil menumbuhkan hutan yang kini dijadikan kampung halaman bagi para elf. Yaps, itu adalah kampung halaman dari Yumeria dan Kelly teman-teman. Hal itu juga yang bisa menjelaskan kenapa Yumeria bisa berkomunikasi dengan pohon suci di Alzer dan bisa menjadi pendeta dari pohon suci itu. Ya, karena memang leluhurnya sendirilah yang menanam pohon itu. Dan dari sini kita juga tahu kalau sebenarnya Ideal itu nggak jahat teman-teman. Tapi memang dia hanya menempuh jalan yang salah dalam mewujudkan impian dari master terdahulunya. Ya, bisa dibilang kalau Ideal adalah antagonis yang terlahir dari kebencian kepada manusia era baru. Maka dari itu, ia tidak segan-segan untuk memanfaatkan Sergei ataupun Emil untuk mewujudkan ambisinya itu. Ya karena memang Sergei dan Emil itu adalah manusia era baru gitu. Dia benci sama mereka, masa mereka itu mau jadi masternya? Oke, mungkin segitu pembahasan dari chapter janji idealnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.